Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mendaki gunung yang tinggi bersama para muridnya Yakobus, Yohanes, dan Petrus, hendak menggambarkan dinamika kehidupan manusia bila menghendaki perubahan. Seseorang memang harus bergerak maju ke depan dan berani menghadapi setiap tantangan maupun halangan. Dinamika kehidupan menuntut bahwa manusia tidak boleh tinggal diam di tempat. Dia harus berpikir, berencana, dan bergerak, sebab di depan sana berdirilah yang namanya cita-cita yang memang harus diraih. Saudaraku, dalam bacaan pertama, panggilan Abraham menggambarkan dinamika seperti itu. Untuk menjadi keluarga besar yang diberkati oleh Tuhan, Abraham bersama istrinya harus meninggalkan kampung halamannya dan semua kaum kerabat yang sudah dikenal. Bergerak ke depan ke tempat yang ditentukan Tuhan baginya.
memang tidak gampang. Tetapi kalau mau meraih yang lebih baik lagi, ia memang harus berani meninggalkan masa lampaunya dan mengarahkan hidup ke arah yang baru yang Tuhan tetapkan untuknya. Sengsara dan derita tentu dialami oleh keluarga Abraham ini, bahkan pencobaan silih berganti menimpa keluarga Abraham ini. Tetapi Abraham dengan tabah menghadapinya karena ketabahan dan ketaatan kepada Tuhan. Meskipun mengalami cobaan dan tantangan, Allah yang diimani oleh Abraham itu menepati janjinya dan memberkati keluarga Abraham ini dengan berkat yang melimpah sebagai keluarga besar Allah. Abraham memenangkan semua rintangan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Yang dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus bersama para muridnya berusaha terus mendaki gunung untuk mencapai puncaknya. Di atas puncak gunung itu Yesus berubah wajah dan pakaiannya, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Inilah bentuk kemuliaan sesudah mengalahkan setiap tantangan dan rintangan. Perubahan di puncak gunung mau mengatakan bahwa kemenangan dan kemuliaan tentu akan diraih oleh setiap orang beriman bila kita berani menghadapi rintangan dan derita. Maka lari dari derita sama dengan sikap menolak suatu perubahan. Tidak heran kalau cita-cita hanya ada sebatas impian ataupun fantasi. Maka pertanyaan untuk kita renungkan bersama bacaan hari ini, apa yang bisa kita renungkan? Pewartaan hari ini ada dua hal. Yang pertama, berani meninggalkan kebiasaan lama yang bersifat egois. Masa Prapaskah adalah saat untuk berefleksi, merenung tentang jalan salib Tuhan menuju kemenangan, yakni kebangkitan. Berefleksi tidak berarti sekedar merenung, melainkan dituntut untuk secara aktif ambil bagian dalam derita Yesus yang mendatangkan keselamatan. Maka partisipasi itu diwujudkan dalam berbagai aktivitas rohani sesuai dengan anjuran Gereja Katolik. Ciri khas masa Prapaskah antara lain pantang dan puasa, beramal dan berdoa. Itu trilogi dalam masa Prapaskah. Beramal, berpantang, dan berdoa. Maka pantang dan puasa adalah sarana untuk bermartiraka, meninggalkan egoisme yang merusak hati manusia. Melalui pantang dan puasa yang dilengkapi dengan sikap mati raka, maka seseorang membangun sikap tobat atas kelemahan dan keterikatan pada hal-hal yang fana. Orang yang tidak mau meninggalkan kebiasaan lama adalah gambaran yang takut pada perubahan, sebab hanya bersandar pada kemampuan pribadinya sendiri. Hanya orang yang percaya kepada Allah akan berani bergerak meninggalkan adat lamanya karena berkeyakinan Allah senantiasa akan menuntunnya sebagaimana dicontohkan oleh Abraham. Orang yang percaya kepada Allah senantiasa memiliki pengharapan bahwa akan datang hasil yang lebih baik daripada sekarang ini.
itu yang membuat dia selalu melihat dan bergerak bersama Allah. Maka pantang dan puasa adalah sarana bagi dirinya untuk meninggalkan kebiasaan dan hidup lama seseorang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kerelaan ambil bagian dalam penderitaan sesama. Benarlah bahwa tak seorang pun ingin hidup susah di dunia ini, Anda dan saya. Kita juga diciptakan Tuhan bukan supaya menderita dan miskin. Tuhan itu menghendaki kita bahagia dan saling membahagiakan. Yesus sendiri pun bukan datang ke dunia untuk hidup menderita. Dia juga mau hidup dalam kedamaian. Tetapi kita tidak bisa mengelak kenyataan dalam kehidupan harian yang Anda dan saya alami, bahwa sakit dan derita bisa datang menimpa diri setiap orang tanpa diminta. Sakit kepala, demam, kanker, darah tinggi, jantung, ginjal, gula, dan seterusnya datang menyerang tubuh tanpa minta izin terlebih dahulu. Itulah penderitaan yang kita alami. Dan kalau semuanya telah terjadi, sebagai orang beriman kita siap untuk menerima dan berupaya untuk mengatasinya. Bukan saja mengatasi kesulitan diri sendiri, tetapi juga derita yang dialami oleh sesama kita. Yesus sendiri menderita karena ulah manusia dengan berbagai alasan, dengan tujuan membunuh Tuhan Yesus. Yesus tidak menolak semua cara itu, bahkan ia menerima penyaliban itu, meskipun Yesus tidak bersalah, karena tujuan baik, yakni mau mengambil alih hukuman kita di hadapan Allah Bapa. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Dia mau agar manusia selamat. Maka bagi Yesus penderitaan yang dialami adalah sarana untuk meringankan beban dan derita orang lain. Sebab sejak awal Yesus sudah mengatakan kepada kita semua, kepada para muridnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Akhirnya, pada masa Prapaskah kedua ini, saudaraku, marilah kita memperbesar tekad kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama yang merugikan diri kita sendiri, bahkan juga keluarga maupun orang lain. Mari kita perbesar semangat kita untuk menjalani hidup yang baru. Ketahuilah, walaupun kehidupan baru itu sulit dijalani, tetapi itu masih lebih berarti karena memberi pertumbuhan bagi kita dan sesama kita. Sementara hidup yang lama terasa gampang tetapi menghancurkan kita dan orang lain. Maka mari kita berdoa agar kita dikuatkan untuk memasuki kehidupan yang baru bersama dengan kemuliaan Tuhan, sebagaimana kita cita-citakan, kita dambakan hidup mulia ketika kita dipanggil Tuhan alias meninggal. Semoga Tuhan memberkati.